Seorang anak kecil yang terlantar, anak itu bernama Ilyang. Sudah dipastikan, Ilyang terlihat seperti gelandangan dan tidak memiliki tempat tinggal. Namun suatu hari, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang yang tidak dikenal, yang mana orang itu membawa Ilyang ke sebuah tempat untuk diperjualbelikan. Ternyata orang misterius itu menjualnya ke bos gangster, sekaligus rentenir untuk dijadikan budaknya. Mulai dari situ, Ilyang bersama anak-anak lain pun ditugaskan untuk menyebarkan sebuah brosur di suatu tempat. Saat jalan pulang, tiba-tiba anak-anak itu dibuang satu persatu, termasuk Ilyang sendiri. Tetapi belum dijelaskan kenapa mereka membuang anak-anak tersebut. 너는 안 울어? Ilyang yang terlantar pun hanya bisa berjalan untuk menemukan teman-temannya kembali. Namun tibalah ia menemukan salah satu temannya itu yang bernama Tani. Lalu setelahnya, Ilyang ini tidak pergi menjauh dari tempat mereka sebelumnya. Justru mereka berdua kembali ke tempat gangster tersebut. Mungkin di situ alasan dari Ilyang, hanya itulah tempat mereka untuk pulang. Bos gangster yang mengetahuinya pun menerimanya kembali. Dari sini juga ia pun meminta Ilyang dan Tani untuk menyebutnya dengan nama ibu. Sejak saat itu juga Ilyang selalu diajari olehnya untuk menjadi gangster yang keras dan ditakuti. Ia juga mengatakan hal yang sangat kejam kepadanya. Jika Ilyang tidak berguna, ia juga akan membunuhnya. Hal itu membuat Ilyang sendiri menjadi takut dan selalu mentaati perintahnya. 쓸모 없어지면 일 거야. Suatu ketika Ilyang yang sudah dewasa dan sekarang dia tumbuh sebagai gadis cantik dan berwajah dingin. Saat ini Ilyang memiliki tugas untuk menagih satu orang di suatu tempat perjudian. Setibanya di sana, Ilyang langsung menagih utang kepada orang itu, tetapi orang itu tidak mau membayarnya, malahan dia memukuli Ilyang. 갚어. 이 개 같은 년아. Hal itu membuat Ilyang kesal dan marah, lalu ia memberikan sebuah ancaman kepadanya kalau sekarang ini keluarganya sedang diancam. Hal itu membuat orang itu ketakutan, alhasil ia pun mengikuti arahan dari Ilyang. Meski di sini Ilyang seorang rentenir, tetapi ia juga memiliki sisi kebaikan di mana ia membantu orang tadi untuk memenangkan judi agar bisa membayar hutangnya. 론. Atas hal itu, orang tersebut sangat berterima kasih, tetapi di sini Ilyang yang tadi kesal dengan perbuatannya, sekarang gantian dia yang memukulnya untuk membalaskan perbuatannya tadi. 맞잖아. 예? 물어. 이자야. 돈 빌려줘? Sesudah hal itu, Ilyang kembali ke markas. Di waktu makan-makan dengan rekannya dan ibu, mereka membahas tentang ada orang yang bernama Park yang belum membayar hutangnya. Meskipun Tuan Park ini selalu membayar bunga utang setiap waktu, tetapi untuk saat ini Park belum bisa membayar sisanya. Kabar buruknya lagi, Tuan Park dirumorkan pergi ke Filipina. Dari sini ibu yang mulai khawatir meminta Ilyang untuk menjaganya. Dan sesuai perkiraan dari ibu, Ilyang menerima tanpa membantahnya. Namun sebelum itu ada seseorang yang selalu perhatian kepadanya. Pria ini bernama Gon. Ia terlihat suka kepada Ilyang, bahkan ia juga berniat untuk membantu Ilyang untuk menagih utang dari Tuan Park. Tetapi Ilyang menolaknya karena menurutnya ia bisa mengatasinya sendirian. Di sini juga terungkap kalau Ilyang ini adalah salah satu anggota yang paling dihormati. Jadi untuk kemampuannya bisa dikatakan kalau ia juga bengis dan tidak berperasaan. Singkat cerita, sampailah Ilyang ke apartemen dari Tuan Park. Namun yang ada di sana hanya anak dari Tuan Park yang bernama Han. Saat menagih hutang, Han memperlakukannya dengan baik. Anehnya pula, Han juga membuatkan makan untuknya. Di kondisi itu pula, Han yang melihat ada goresan di pipinya Ilyang, berniat untuk mengobatinya, tetapi hal itu malah membuat Ilyang marah dan langsung pergi. Karena hal itu, Ilyang berbohong kepada ibu kalau anaknya Park tidak ada di rumah. Nah, di sini ibu meminta satu permintaan lagi kepadanya, yaitu untuk menjemput Tani yang sedang mabuk di bar milik Chido.
Jadi, diketahui Cido ini adalah seorang gangster yang dulunya adalah anak angkat ibu juga. Di sana Ilyang sangat marah kepada Cido karena sudah memberikan narkoboy kepada Tani. Mengingat Tani ini menjadi gila saat meminum atau memakan barang terlarang tersebut. Atas hal itu pula, Ilyang mengancam Cido agar tidak menjualnya lagi. 한 번만 더 얘한테 떨어봐. 그땐 죽여버린다. Esok harinya, Ilyang pergi ke apartemen Han lagi, tapi Ilyang tidak menemukan Han di sana. Yang ternyata Han sekarang lagi bekerja di restoran. Mengetahui itu, Ilyang pergi ke sana dan menunggunya selesai bekerja. Akan tetapi saat Han telah selesai bekerja, ia malah mengajak Ilyang untuk menonton bioskop. Ilyang yang tidak bisa menolak kebaikannya pun hanya bisa mengikutinya karena Han adalah orang yang baik dan ramah. Setelah menonton bioskop, mereka berdua berbicara tentang hutang tersebut. Tetapi sebelum itu Ilyang sempat menanyakan tentang kehidupan pribadi dari Han, yang mana Ilyang yang tampak iri dengan kehidupannya yang bahagia. Di saat itu, ia juga bertanya kepada Han apakah ia tidak curiga kepada ayahnya yang pergi ke Filipina. Bisa jadi ayahnya itu kabur dan mengorbankan Han sebagai si pembayar. Namun hal itu disangkal oleh Han karena ia masih percaya kalau ayahnya tidak seperti itu. Di sini Ilyang yang baik hati memberi kesempatan kepada Han untuk melunasi hutangnya esok hari. 그 잘못은 아니잖아. 잘못이야 그거. Namun di sisi lain, ibu yang sudah kesal karena Park tidak membayar hutangnya, meminta Gon untuk pergi dan menagih hutang dari anak Park. Seperti yang terlihat, Gon yang sadis dan kejam pun langsung mengancam Han untuk segera membayar hutang tersebut. Dan jika tidak, maka ia akan membayarnya dengan tubuhnya. 하룻밤 준다. Scene berpindah ke ibu yang mengajak Ilyang ke suatu tempat. Ternyata di sini ibu berniat untuk mengeksekusi Han karena tidak bisa membayar hutangnya. Di sini pula ia meminta Ilyang untuk menjadi pengeksekusi Han dikarenakan ibu tahu kalau Ilyang pasti ada hubungannya dengan Han. Dan kali ini ibu ingin membuktikan hal itu. Sementara Ilyang sendiri merasa bimbang dengan hal itu dan dia hanya bisa menjawab kalau ia akan melaksanakan tugasnya. Setibanya di apartemen Han, Ilyang juga akan dibantu oleh salah satu rekannya yang bernama Hongju, di mana Hongju ini sedikit autis dan selalu mengikuti perintah bos karena jika tidak ia akan dibunuh. Ilyang yang mengetahuinya meminta Hongju untuk dibawa sebentar. Di sini Hongju mengikuti apa perintah darinya, mengingat Ilyang adalah orang yang paling dihormati di markas. Lalu setelahnya, Ilyang menemui Han dan memintanya untuk kabur karena sebentar lagi bosnya akan membunuhnya. Tetapi di sini, Han yang masih kebingungan tidak mau pergi karena menurutnya ia tidak ada hubungannya tentang hutang dari ayahnya. Dari sini juga terungkap kalau Park ingin menggantikan hutangnya kepada anaknya. Bisa dibilang kalau Han saat ini telah ditelantarkan. 한국 떠나. 대체 누가 날 죽인다는 거예요? 아빠가 지 살겠다고. Bersamaan dengan itu, Hongju datang dan berniat untuk mengeksekusi Han. Tetapi di sini Ilyang yang terlihat menyukai Han pun menolongnya. Di sini pula Hongju kebingungan tentang apa yang dilakukan oleh Ilyang. Alhasil, inilah yang terjadi. Setelah Hongju tumbang, hal itu dimanfaatkan oleh mereka untuk kabur dari tempat itu. Namun ternyata, di bawah apartemen, bawahan dari ibu telah menunggunya. Pada akhirnya Han pun tertangkap, sementara Ilyang dibius oleh bawahannya agar tidak memberontak. Di saat itu pula ibu menghampiri Ilyang karena ternyata kecurigaannya benar adanya. Di situ ibu meminta kesetiaan dari Ilyang, di mana ia memintanya untuk membunuh Han. Tetapi Ilyang menolaknya. Alhasil ini yang dilakukan ibu. Ngilu guys, ibu membunuh Han tepat di depan matanya Ilyang. Bersamaan dengan itu Ilyang juga pingsan akibat dibius tadi. Namun tampaknya di sini ibu tidak membunuh Ilyang lantaran ia tidak tega membunuhnya saat ini. Alhasil dia meninggalkannya di tempat itu.
근육 다 풀리면 안 아플 거야. Tak tersadar, Ilyang kebingungan karena ia berada di tempat bersama dengan para wanita pengencrit. Yang ternyata itu adalah tempat dari Chido. Di situ Chido sangat senang karena ibu telah membuang Ilyang. Namun di situ Ilyang tidak diam saja. Tiba-tiba Ilyang berhasil melukai mata Chido dan melemparnya ke wahangan. Dengan kesempatan itu, akhirnya ia bisa kabur. Sementara ibu ternyata sudah tahu kalau Ilyang kabur dari cengkraman Chido, tetapi ia sengaja melakukannya karena di sini ia masih belum ingin membunuhnya. Terlihat kalau dia juga merindukannya, bisa jadi si ibu sudah menganggap Ilyang seperti anaknya sendiri. Setelah hal itu, Chido meminta kompensasi kepada ibu atas perbuatan Ilyang yang membuat mata satunya buta. Dalam perbincangan itu, terlihat kalau Chido tidak takut kepada ibu, malah ia mengancam ibu untuk membayar kompensasi sekarang, dan jika tidak, maka para anak buahnya akan menyerang. Namun ibu hanya bersikap santai sambil menghitung kerugian dari Chido. Ia malah memojokkan balik kalau Chido sekarang memiliki hutang yang banyak kepadanya. Dan yang membuat ibu marah ketika Chido mengatakan kalau ia tidak akan memaafkan Ilyang apapun yang terjadi. Kemarahan itu yang meminta Chido untuk membayar semua hutangnya sekarang. Jika tidak, maka ia akan menukar dengan tubuhnya. Hal itu tidak membuat Chido ketakutan lantaran ia memiliki banyak anak buah. Namun ternyata bawahan dari Chido ini berpihak kepada ibu mengingat ibu adalah anggota tertinggi dalam gangster, sementara Chido hanyalah kacung saja. Atas hal itu, bawahan dari Chido membunuh dan menghajarnya sampai meninggoy. Di sisi lain, terlihat Ilyang yang sedang janjian bersama Tani di suatu tempat. Alih-alih bertemu dengannya, di sana malah ada Hongju yang siap membunuhnya. Serangan demi serangan Hongju lakukan karena ia tidak ingin dibunuh. Sementara Ilyang hanya bisa menghindar dari serangannya saja, mengingat dia tidak bisa membunuh keluarganya. Alhasil Ilyang yang terpojok dan hampir dibunuh oleh Hongju. Namun untungnya Gon datang untuk menghentikan Hongju. Tetapi di sini Hongju menganggap kalau Gon juga berniat untuk membunuhnya. Alhasil Hongju yang ketakutan pun akhirnya menusuk Gon. Di sini Gon yang masih bisa bergerak pun tidak memiliki kesempatan lain. Ia terpaksa harus membunuh Hongju. Gon juga perlahan mati mengingat dia kehilangan banyak darah akibat tusukan dari Hongju. Hal itu membuat Ilyang sedih karena satu persatu keluarganya telah terbunuh. Namun hal itu belum berakhir karena tiba-tiba ada seseorang yang langsung membuat Ilyang pingsan. Ternyata orang misterius itu adalah orang yang membawanya ke tempat ibu ketika masih kecil. Di tengah perjalanan saat diculik, Ilyang tersadar. Saat itu Ilyang menunggu kesempatan untuk bisa kabur, dan beruntungnya saat itu ia bisa memanfaatkan keadaan dan menyerang balik penculik itu. Setelah itu, Ilyang pun menghubungi ibu dan mengungkapkan kalau Hongju dan Gon telah mati. Di saat itu juga Ilyang memperjelas kalau ia akan menemuinya dan membunuhnya. Ternyata di sini apa yang dilakukan oleh ibu bukan ingin menghabisi Ilyang, melainkan ingin melindunginya. Namun, ia merahasiakan hal itu karena ia sangat menyayanginya. Di tempat lain, Tani yang terlihat putus asa setelah tidak bisa membantu Ilyang, akhirnya ia mencoba untuk bunuh diri. Ia memakai obat terlarang yang cukup banyak dan akhirnya overdosis.
Beralih ke Ilyang, saat itu ia tiba di rumah ibu untuk membalaskan dendamnya, di mana ibu tidak ingin melakukan apapun dan dia juga terlihat sukarela untuk dibunuh. Namun sebelum itu, ibu bertanya, apa bagusnya pria tersebut? Ilyang menjawab kalau pria itu hanya orang baik, maka dari itu ia ingin membantunya. 뭐가 좋았어? 친절했어. 다 죽었어요. Saat itu juga, Ilyang yang dalam kondisi marah pun langsung menusuk ibu hingga sekarat. Dan seperti yang dikira, ibu dengan senang hati dibunuh olehnya. Ia juga meminta maaf kepada Ilyang kalau dirinya tidak bisa menjaganya. Sebelum benar-benar mati, ibu memberikan sebuah kunci loker berangkas 10. Setelah semua itu, Ilyang pergi untuk melihat isi loker dan ternyata di sana ada sebuah surat tentang pengadopsian. Ternyata surat itu adalah surat adopsi Ilyang yang mana ibu ingin menjadikannya sebagai anaknya sendiri. Hal itu membuat Ilyang sedih karena ternyata ibu adalah orang yang baik. Baik tecek maneh aran-aran tukang ngabunuh mah jahat. Dimulai dari situ juga ia akan menggantikan kepemimpinan dari ibunya untuk menjadi bos gangster selanjutnya. 안 선생 정리했어. Dan